kita lihat di sini agak sedikit terlambat sebenarnya Adi, tapi kemudian dia menutup kembali. Super save. Dia pelanggaran untuk menahan Adri Satrio untuk bergerak lagi ya. Di situ pelanggarannya sebenarnya. Harus lebih sabar Komang Teguh ya. Sedikit delay sebenarnya ini. SEA Games Kamboja 2023. Kamboja yang digratiskan tentunya untuk menyaksikan pertandingan di stadion. Inilah bagaimana susunan pemain yang sangat-sangat berbeda dilakukan oleh Indra Syafri di malam hari ini. Iya, selamat datang untuk beberapa nama baru termasuk juga Muhammad Haikal yang akhirnya tampil menjadi starter, tapi beberapa nama yang tidak berubah adalah satu nama Witan, dan kalau kemudian kita bandingkan ketika pertandingan terakhir menghadapi Timor Leste ada 3 nama yang tetap dipertahankan. Ya, sejak tahun 2001 dengan kelompok usia U22 tentunya 5 kali bertemu Indonesia selalu menang menghadapi Kamboja. Kali ini kali ke-6 mereka bertemu di ajang SEA Games. In Hao Sen, wasit asal Cina, masih menunggu Ababa untuk bisa membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tendangan awalan atau kick off akan dilakukan oleh pemain Kamboja yaitu Nean Sosian yang menggantikan posisi dari Kirina yang digantikan posisinya. Nampaknya Kamboja akan memakai pola 4-3-3 seperti yang digunakan saat pertandingan terakhir melawan Myanmar, yang dimana saat itu mereka justru kalah 2-0 dari Myanmar, Bung Maruf. Iya, reaksi yang mungkin menjadi salah satu indikasi bahwa mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan ini. Mereka sangat ingin untuk bisa lolos ke semifinal sekaligus melakukan apa yang mereka lakukan ketika tahun 2019 saat mereka lolos semifinal meskipun mereka akhirnya hanya menempati peringkat 4. Lagi masih Irfan, kerjasama lagi kita lihat ada Titan ke kiri. Haikal, umpannya sangat baik Haikal. Tunggu langsung Ahoy. Alat begini, bergol. Titan Agung mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, Indonesia unggul sementara. Diawali crossing dari Muhammad Haikal dan tadi sempat syuting para pemain Indonesia mampu dibentangkan pemain Kamboja, tapi tidak. Titan Agung berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing tadi yang dilakukan oleh Haikal. Sangat enak, sangat simpel, dan kemudian bisa ditanduk dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas, dan kemudian sebuah hasil yang memang ditunggu. 10-0, Indonesia juga pernah mendapatkan kemenangan 6-0 di tahun 2011 dan 6-1 di tahun 2015. Sebuah bukti. Haikal, Taufani, Irfan Johari, Irfan syuting, Irfan! Namun kita masih melihat perjuangan mereka. Beckham langsung ke depan. Syuting langsung Jack Kelly. Ditepis oleh penjaga gawang tadi, Red Liang. Refleks yang sangat-sangat baik tadi diperlihatkan oleh Red Liang. Hampir saja membuahkan gol syuting dari James Kelly, Bung Maruf. Sangat baik refleks yang dilakukan oleh penjaga gawang, tapi tembakan yang dilakukan oleh James Roller juga menurut saya sangat baik sekali. Agak berada di luar dari Fahmi menurut saya. Irfan Johari ke kiri, Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, syuting Witan, sendirian kita lihat, Titan Agung, Tuhan, gagal tadi. Dan kerjasama yang sangat-sangat apik, sangat kita nantikan lagi apa yang akan dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Ya, yang menarik adalah bagaimana pergerakan Haikal ya. Haikal bergerak untuk membuka ruang. Di situ Witan punya kesempatan untuk lebih masuk ke dalam, melakukan tembakan. Ini Haikal, coba syuting Haikal. Di bawah ya, memang Kamboja dibandingkan dengan Indonesia ya. Witan Sulaiman, tendangan penjuru yang sangat berbahaya tadi. Layang di udara tadi, tendangannya melengkung. Kini Beckham Putra, syuting langsung Beckham. Lakukan tendangan penjuru, kita lihat Siop Nawa. Ada 5 pemain Santea, terus dikawal oleh James Kelly Schroyer, karena terus mendekati Adi Satrio. Karena memang kalau mendekat, penjaga gawang agak sedikit terganggu. Lakukan sudah tendangan penjuru, tinggi dan tengah, berbahaya di kotak penalti. Hati-hati Adi Satrio.
Shinsuan Makara mampu menggetarkan jarak gawang Indonesia lewat sundulan yang sangat tidak terduga. Sangat cepat kita lihat Santea ya. Lalu mengandalkan kecepatan. Santea ke kanan. Ada Sosidan. Ada Limpisot. Di kotak penalti Limpisot. Oh, hoi. Gagas kini dari sisi kiri pertahanan Kamboja. Witan Sulaiman. Oh, sangat baik di kotak penalti. Witan Sulaiman angkat langsung masuknya. Tapi kita ada Nisokri tadi menghalau bola umpan ke kiri kanan atau cutback dari Witan Sulaiman. Sulit memang Witan Sulaiman untuk melewati 3 pemain yang melakukan pengawalan. Di sini sudah cukup bagus ya melakukan nutmeg, tapi kemudian ada pemain yang juga menutup pergerakan dari Witan tadi. Nah, kini Beckham langsung di kotak penalti, arahkan kepada Bagas. Oh Tuhan, oh Tuhan, gagal tadi Bagas untuk bisa mencetak gol. Padahal posisinya sangat terbuka tadi Bung Maruf. Ini yang saya katakan bagaimana tadi ketika jeda pertandingannya sangat terbuka, tetapi akurasi tembakan dari pemain-pemain kita memang kurang terlalu baik ya. Titan Agung tadi, Beckham, masih Beckham, masih Beckham, shooting Beckham, dan gol! Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, mencetak gol ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagusnya dan cantiknya gol yang diciptakan oleh Beckham Putra Nugraha Bung Ma'ruf. Iya, sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Ada deflected, tapi disinilah kemudian Beckham membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja, melepaskan ketegangan, melepaskan bagaimana kemudian tadi ketika skor 1-1, dan ini menjadi momentum untuk Beckham membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Pak Sokra, umpan bola yang sangat berbahaya. Oh, nampaknya penalti tadi dilakukan. Ada pelanggaran yang menghadirkan penalti dilakukan oleh Ferrari. Sudah 2 kali pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh Ferrari. Iya, karena kepanikan ya yang terjadi juga di barisan pertahanan, dan Ferrari menurut saya mengambil keputusan yang sangat beresiko kita di luar sebenarnya. Di luar. Oh, harusnya di luar. Jauh di luar. Harusnya di luar. Ya, memang jatuhnya di dalam, tetapi insidennya itu berada di luar kotak penalti kalau kita lihat. Ya, memang itu di luar kotak penalti, tapi apa yang dilakukan oleh Ferrari terlalu ceroboh Bung Maruf. Tidak terlihat apakah Limpisot, ya Limpisot. Oh, di blok dengan sangat baik. Oh, 2 kali peluang. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi. Pelanggaran dan terjadi insiden. Shinsuan Makara tadi sangat bernafsu, memang bola sempat terlepas tadi Bung Maruf. Iya, double save yang dilakukan oleh Adi Satrio sangat baik ketika dia melakukan penyelamatan, membaca tendangan penalti yang dilakukan oleh Limpisot, dan kemudian dengan sangat siap dia melakukan penyelamatan yang kedua tadi. Kita lihat di sini agak sedikit terlambat sebenarnya Adi, tapi kemudian dia menutup kembali. Super save. Jelas dia pelanggaran untuk menahan Adi Satrio untuk bergerak lagi ya. Di situ pelanggarannya sebenarnya. Harus lebih sabar Komang Teguh ya. Sedikit delay sebenarnya. Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman pencetak 4 gol Indonesia di SEA Games 32 ini. Masih Fajar, tidak jadi memberikan umpan. Masih Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Oh, sangat berbahaya karena bergerak liar tadi, bergerak lincah bola yang deflect dari pemain Kamboja, hasil umpan dari Fajar. Hanya tinggal menunggu aba-aba saja dari wasit Yin Hao Shen dari Cina untuk mengakhiri pertandingan. Dan wasit Yin Hao Shen dari Cina sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua.